Hello everyone, science to be here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Ika Andani dengan nomor pokok mahasiswa 2421111110 dari Universitas Siliwangi. Di dalam video ini, saya akan mengupas tuntas salah satu novel yang berjudul Lakon yang ditulis kemudian karya Bapak Budi Riswandi sebagai salah satu ajang untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu ujian akhir semester pada mata kuliah kajian puisi. Novel ini berkisah tentang dinamika kehidupan sekelompok manusia yang terjebak dalam peran yang seolah-olah sudah ditentukan. Namun mereka mencoba menulis ulang kehidupannya. Perjalanan tokoh-tokoh yang tertera pada novel Lakon yang ditulis kemudian ini menyimpulkan cerita tentang bagaimana sosok perempuan mencari makna hidup di balik semua penderitaan, cinta, dan ketidakpastian. Mereka adalah individu-individu yang merasa tersingkirkan, dan bahkan suaranya saja pun jarang didengar di panggung besar kehidupan ini. Dalam novel ini, Bapak Budi Riswandi mengangkat tokoh utama, yaitu Dahlian, sebagai sosok wanita yang memiliki latar belakang kehidupan yang cukup kelam dengan berbagai penderitaan hidup, di mana pembaca diajak untuk melihat bagaimana kesetiaan diuji dalam kemiskinan dan kerasnya kehidupan. Dahlia merupakan sosok perempuan yang dipaksa untuk tinggal dan bekerja di rumah makan Adam Ayam selama kurang lebih 7 tahun. Perjalanan tokoh-tokoh yang tertera pada novel Lakon yang ditulis kemudian ini menyimpulkan cerita tentang bagaimana seorang perempuan mencari makna hidup di balik penderitaan cinta dan ketidakpastian. Dalam novel ini, Bapak Budi Riswandi menggunakan salah satu sosok wanita untuk membedah berbagai persoalan sosial, mengupas masalah marginalisasi perempuan di masyarakat kalangan bawah dengan tekanan ekonomi. Dengan mengangkat tokoh utama Dahlian sebagai sosok yang dengan latar belakang cukup memiliki kehidupan yang kelam dan penuh penderitaan, pembaca diajak melihat bagaimana kesetiaan diuji di tengah kemiskinan dan kerasnya kehidupan sosial. Kemudian saat narasi menggambarkan situasi malam yang sibuk, di mana para penghuni melayani tamu di kamar-kamar di rumah makan Adam Ayam, sebuah tempat yang secara fisik tampak seperti tempat makan pada umumnya, namun sebenarnya menawarkan jasa pelayanan seksual. Sementara Magdalena mengawasi dari lobi sambil memperingatkan para pekerjanya bahwa tamu-tamu yang datang adalah orang yang berkuasa yang bisa berbahaya jika terjadi masalah. Namun pada malam itu terjadi ketegangan yang sungguh luar biasa saat seorang tamu, si hidung belang, merasa kecewa berat kepada Dahlia. Dahlia terdengar meminta ampun saat menghadapi kekerasan dari tamu tersebut. Sementara Magdalena yang malah tersulut amarah mengancam anak asuhnya agar tidak membuat persoalan dengan tamu terhormatnya itu, karena hal tersebut bisa menutup usahanya. Sosok si hidung belang itu pun membentak Magdalena karena merasa sudah membayar secara mahal namun ia tidak mendapatkan pelayanan yang ia inginkan. Selanjutnya, meskipun di bab hari terakhir di rumah bordil terjadi konflik hebat antara Dahlia dan Magdalena, tetapi Dahlia akhirnya berhasil membebaskan teman-temannya, yaitu Delima dan Tirta. Puluhan tahun sudah berlalu, kota telah berubah dan rumah makan Adam Ayam kini hanyalah bangunan kumuh di belakang deretan garasi. Dahlia yang sudah tua dan tetap tinggal di sana dalam kondisi memprihatinkan, menyimpan luka batin dan air mata yang sudah habis. Namun, dendamnya tetap berkobar di dalam hatinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.